What's up, bro? What's up? Good. So, welcome back to Air Podcast. Ya, masih tetap bareng kita di sini untuk cerita tentang apa aja. Semuanya, tetapi tetap kita bakal kaitin dengan pendidikan. Karena apa? Because this is Edu Podcast. Oke guys, lihat tampilan kita hari ini. Yup. Gimana, rapi banget ya? Oh bro, Kencang boy, gila. SMS Medan. bro ini Tunjukkan aksimu. Oke, Smack Hooligan. Smack, oh nggak nampak bro. Nggak nampak, Kebesaran nggak badan nampak, bro. nggak nampak. Sorry bro. Jangan. Kok nggak di belakangnya Smack Hooligan nih bro? bro, aku pakai baju AS Roma bro, pinjeman. tapi ini kita ambil syutingnya ketika Pangeran Roma kehilangan Oke. orang tuanya ya. Yes. Karena virus kita bertukar Terus kepada juga. Pangeran Roma Francis Wakil Coutinho. Kapitan. Meninggal bro, mama ini. Bapaknya. Bapak Yes. Koti. Iya, kena Iya. coronavirus. Jadi kita turut berduka cita. Nah, ini kita juga Roma pakai Francis Coutinho. Oke, good. Yuk kita mulai. Tetap SMS. Thor, kok kan? Martilnya hilang nih. Keberatan Marto dia ya. Oke, kita mau ngomongin tentang olahraga, terutama olahraga dalam negeri. Yang pertama kita mau ngomongin timnas kita, boy. Oh iya, U19. Mainkan. Oh yang lagi U20, yang lagi training camp di Kroasia. Yes, Kroasia. Kroasia. Di negaranya si Marco Simic. Iya. Asik kali itu kan. Presidennya yang cantik itu tuh bro. Yang waktu Piala Dunia 2018. Ya. Waduh, Oh, cewek tau aja kan nih. ih, Ceweknya siapa? presidennya bang. Presiden apa? Presiden Kroasia. Oh iya. Wah, Woi, orang gawe. support kali. Cewek akhirnya dia. Iya. Support, cun, cantik bang, betul lah. Iya. Dan imbang. Bang, makanya timnas gak geser-geser di Kroasia ya. Iya. Yang presidennya aja bilang. Iya. Tapi Kroasia itu negara besar atau negara kecil sebenarnya? Kalau untuk sepak bola ya negara kecil, soalnya kan negara pecahan Uni Eropa juga itu nggak salah. Iya. Tapi kualitas bolanya bagus gitu ya. Paten. Banyak Pas, main top. pas dia di golden generasinya ini kayaknya. Tapi ini pun udah mulai habis lah. Soalnya nggak ada regenerasinya juga. Tapi bro, kalau aku boleh kasih ini pendapat aku ya bro ya. Aku rasa pelatihnya yang siapa namanya Korea itu bro? Teong. Itu bagus bro Buat Teong. karena dia Teong. berani untuk ngadu kita sama tim-tim kayak itulah apa namanya itu? Dugo Polier kan, dan malam itu apa? Makedonia ya kan. Iya, Kroasianya langsung timnasnya ya kan. Makedonia sama Bulgaria. Itu kan persahabatan kan, bukan? Iya. Yes, friendly match. Itu kan bagus berarti karena dia kayak mengasah untuk lawan memang internasionalnya gitu kan? Iya kan, memang untuk disiapkan tim kita nggak disiapkan untuk Untuk Piala Dunia. Piala Iya, Dunia. bagus, Kaleng ini ya. bagus itu. Soalnya Timnas nih kalian Piala Dunia nih. Piala Dunia 2021. U20 apa U21 bro ya? U20 tahun 2021. Nah, tahun 2021 itu kita tuan rumahnya Indonesia. Oh iya. Iya. Oh tapi aku baru dengar kabar mantan pelatih timnas itu Alfreder sudah berpeluang juga ya bro ya? Iya, Karena salah sakit satu ya, bro. pelatih yang sukses juga lah, Iya. kita 2 kali ke final Bagus. Piala AFF. Cuma main belum rezeki aja. Belum jodoh. Tapi bro kalau cerita waktu aku masih kecil ketika main bola bro, aku tuh gak pandai main bola sama sekali bro. Oh, Liga Maghrib. Kiam. Liga Maghrib. Liga Maghrib itu mana? Yang gawangnya pakai selop. Iya betul. Peluit Lalu akhirnya? peluit akhirnya ajan Maghrib. Iya Liga Maghrib ya. Liga Itu biasanya aku bro paling diandalkan cuma jadi back bro. Kenapa? Badan aku besar dan aku gak pandai main bola. Mereka tahu pasti yang pintar cuma kaki. Aku biasanya cuma jadi back. PSMS betul ya bro. Jiwa Bola, takrapnya bola. bro. Jiwa Orang jangan. takrap. Rap ya. Dibak Dibak gede ya. Iya. Itu. Kalau main bola sih aku nggak begitu. Aku olahraga memang nggak terlalu banyak tahu sih bro. Cuma sekedar bisa aja. Tapi olahraga negara kita kayak mulai berkembang ya, maju ya. Iya sih. Iya, Karena iya. dari bolanya, TC-nya udah keluar negeri, bulu tangkisnya bolak-balik juara kan. Gila, apalagi doa? Belum ada obat bulu tangkis. Bulu tangkis. Dari segi angkat besi pun yang Eko Yuli itu kan Eko Yuli. bolak-balik di Olimpiade walaupun kan kemarin tuh dia runner up tuh. Dia dapat ini apa namanya bronze silver ya bro. Silver, bos, Tapi bro, Perak. kalau boleh disayangkan bro, menurut aku kalau boleh disayangkan
sebenarnya kayak beasiswa Jarum tuh sayang kali nggak ada lagi ya bro ya. Apa? Beasiswa Jarum kan ya? Oh, biar Jarum. Beasiswa Jarum ya kalau nggak salah yang nggak ada lagi. Yang Tahun depan yang dia PBSI ya. yang katanya eksploitasi anak itu ya beasiswa Jarum dia isunya ya. Iya kalau nggak Makanya salah dia gitu. nggak ada lagi tuh kan. Kalau beasiswa Jarum Sebenarnya bukan yang soal yang eksploitasi anaknya bro, yang rokok rokoknya itu. Oh, rokok. Oh, iya, Nah, rokok iklannya. kayaknya anak-anak sudah Mengiklankan. mengiklankannya, Mengiklankan rokok rokok. anak-anak. Karena sebenarnya beasiswa namanya beasiswa ya bro ya wajar pendonornya minta kayak gitu namanya tapi ya mungkin bakal ada lagi apalah nanti pendonor lain lah untuk itu. Maka sebenarnya olahraga kita sebenarnya udah mulai bagus ya. Bagus, Bro, ya. paten. Renang kemarin yang cewek itu memecahan rekor nasional juga kan. Ada tuh lupa apa namanya. Latihan atau enggak nih, Pak? Di laut dia latihan. Oh iya. Ya. Takut corona kan di kolam. Latihan di laut. Ombak tuh di pantai. Apa enggak rekor nasional pecah ya kan? Udah macam anggota Kopaska ya. Iya, di laut Pasukan dia latihan. kata. Iya, di Oh laut iya, dia latihan. iya. Iyalah, pasukan Apa enggak lari yang siapa tuh yang kemarin? Oh, Muhammad Jori lalu. Zohri lah, lalu Jori. Nah, itu pun lumayan. Itu yang ini bro, yang keren tuh. Dia masuk Olimpiade tuh. Biasa Tahun kan, ini. mau lari. Siapa Iya. namanya? Lalu Jori. Kalau lalu Zuhri. Itu latihannya ngambil handphone tuh bang sama orang di terminal. Bisa lari. Itu copet bro. Iya itu. Itu latihannya. Nanti aku tangkap, aku latihan lari. Terus ada kebalikan gitu aja. Berarti sebenarnya untuk olahraga udah mulai bagus ya bro ya. Udah mulai. Nah ini sebenarnya bisa juga untuk ini bro, untuk anak-anak yang sekarang sudah punya cita-cita jadi atlet. Nah itu udah bisa diarahkan lah kayaknya ya. Bisa. Iya, Ibarat bisa. kalau bola kan, sekolah bola gitu. Sekolah bola, klub-klub terkenal dunia kayak Arsenal, Madrid, Inter itu udah buka cabang di Indonesia gitu, Iya. buka sekolah Oh, iya, bola ada. di Indonesia. Ini paten kan? Berarti sebenarnya untuk anak-anak yang berbakat orang tua sudah bisa lah ngarah-ngarahkan. Karena sebenarnya menurut aku nih bro, menurut kita lah, pintar itu nggak hanya matematika. Dia Yes. pintar juga bola itu sudah salah satu bakat ya kan bro kan. Nggak Iya. harus pintar satu subjek. Iya. Apa dia bakat dia itu bisa diarahkan. Jadi jangan misalkan dia pintar bola tapi nilai matematikanya 0 atau cuma 10 dia bilang bodoh enggak. Enggak, Dia mungkin di arah itu ya kan Betul. bro kan. Ibaratnya ada di meja itu ada pisang, ada apel, rambutan, durian, salak. Masa mau kalian habiskan semuanya sekaligus? Kan nggak mungkin Iya. ya. Betul. Ada orang yang suka cuma salaknya doang, Iya. ada suka duriannya aja. Kan gitu kan? Jadi anak itu nggak bisa dibilang bodoh hanya gara-gara nggak Enggak. pintar satu hal. Enggak, yang bilang bodoh. Dia bodoh. Pau. Makanya kalau anak-anak sekarang sih sebetulnya memang lebih bagus dibebaskan gitu. Maksudnya bebas itu dia tetap terarah gitu. Misalnya dia sukanya melukis, ya udah didorong tuh, disediakan alat-alatnya apa semua, dipandu, mungkin dipanggil guru lesnya. Jadi memang bakatnya tuh memang betul-betul di seni, di lukis itu memang terasa gitu. Walaupun di bakat di belajarnya itu kurang ya nggak masalah gitu. Yang penting harus ada yang ditonjolkan, harus Iya. dinaikkan. Jadi Nggak boleh lagi sekarang kan orang tua tuh memaksa anaknya harus jadi ini nggak bisa. nah ini kita mau cerita tentang olahraga, mantau kita mau coba olahraga apa yang paling diminati di Indonesia mungkin ya bro ya. Pastinya bola, bulu tangkis. Nah, Apa lagi, Bro? sebetulnya sih Smackdown. Anak-anak suka smackdown. sebenarnya sih kalau dibilang kalau untuk yang olahraga di Indonesia sih mayoritas pun pasti bola, sepak bola. Bahkan dunia itu ya bro. Nah, Bahkan dunia pun. Cuman yang berprestasi badminton. Oh. Gitu. Cuman aku sayang satu bro. Kenapa kita belum ada untuk MotoGP kan? Orang kita kan suka balap liar. Ini dia. Iya. Tidak bisa. Belum tahu bang, belum tentu kita Tahun bang. depan MotoGP sudah masuk ke Indonesia. Udah ada sirkuit Mandalika itu udah ada di kalender resmi situs MotoGP Nah itu tahun bagus. 2021. Tim kita, tim MotoGP kita udah disiapkan untuk kelas Moto2 sama kelas 125 cc. Yuk, Mau diikut kan, udah selesai. Moto2 Pembalap udah ada. Oh. Dan sekarang pembalap Indonesia itu si Gilang Bilang tadi kan, kan? bukan lah bro, masa orang kaya. Andi Gilang kok nggak salah, Andi Gilang itu udah di Moto2 sekarang ini. Sekarang ini ada di Moto2. Karena itu sebenarnya fasilitas untuk kita bro. Pembalap kita. Karena aku lihat banyak kali ya anak-anak remaja yang hobinya balap bro. Balap liar kan daripada balap liar ketabrak atau apa. Daripada balap liar sekarang kan dia balap lari.
balap lari liar. Beneran balap lari itu yang sampai terakhirnya di ini suspend juga. Itu kalau balap liar kereta disita, kalau balap lari ketangkap apa yang disita tuh? Ya, kaki di borgol. Mereka salahnya di jalan raya itu aja kalau mereka balapnya di mana apa. Iya. Karena mengganggu aja sih sebenarnya. Jadi makanya mungkin sudah mulai tersalurkan dan kejuaraan di Indonesia tuh kayak misalnya One Prix kalau misalnya Prix. balap tuh kan yang diadakan yang di salah satu stasiun TV itu kan Wih, itu kecil kali malah pada Ah, SMP. itu memang Apa resmi tapi. akademi memang Oh, iya, kayak resmi. kayak di Italia itu yang kayak punya si Rossi Rossi, Akademi ya. Rossi itu yang Tafu Apa-apa. Villa itu kalau nggak salah tuh mereka situ tengok sekarang anak didik Rossi tuh dari kelas 125 250 sampai MotoGP Pak sama dia balap udah udah sekarang. sama dia Guru sama murid situ fight bareng. itulah apa namanya tingkat kesuksesannya ya kan Iya. udah langsung ini Sama yang aku lihat ini bro, kalau ada misalkan anak yang suka berantem, jangan bilang anaknya bandel. Mungkin dia pengen jadi one pride apa MMA ya. UFC ya kan. UFC. Kan bisa diarahkan ke sana Iya, sebenarnya. udah ada. Sekarang banyak aja. Cekal sedikit, ada kadang kesini. Ada. Udah ada tempat mengarah-arahkan sekarang ini. Jangan langsung dibilang bandel. Mungkin dia memang suka berantem. Udah arahkan aja ke apa? One apa namanya? One UFC. MMA ya. MMA. UFC ya, UFC ya, UFC ya. kalau misalnya yang di apa namanya di Indonesia itu yang punya itu ya Ardi Bakri. Ardi Bakri Adi itu. yang TV1 itu ya. Iya. MMA itu kalau nggak salah. Heeh. Nah, itu jadi sebenarnya Mix banyak martial olahraga art. yang Iya. memang pokoknya bakat-bakat anak sekarang sudah mulai difasilitasi. ada memang iya. Dan Iya. sekarang olahraga sudah mulai banyak untuk bisa diikuti. Yang suka berantem ikutlah MMA. Iya. Karena Suka MMA. berantem, suka mukul-mukul orang, ikut tinju. Iya. tinju Banyak Ada semua sekarang. wadahnya udah. Jadi jangan dibilang anak tuh ya kan karena gini bro, takutnya anak itu suka berantem nggak diwadahi jadi preman. Iya. Sayang kan bro. Sayang kan. Sayang. Apa nggak seru main. Nggak usah gitu lagi. Preman sayang. Apa Ada dia cara legal, ada cara legal kan bro. Heeh. Apa cara legalnya? nggak usah mau diajak-ajakin kayak misalnya ikut-ikut organisasi kepemudaan juga ngapain Petenteng-petentengan itu ya. iya jadinya kan jadi berat Kalau organisasi yang bagus apa nggak masalah kan. Nggak apa-apa. Tentang bisa apa segala macam. Apa? orang wadahnya ada kok tinggal tergantung hobi Berantem aja kan mau difasilitasi sekarang tuh lah. Berantem, Berantem iya, di difasilitasi. Coba dilegalkan. Cuma itu di UFC, MMA, Bahkan ada sering. Bahkan bro kalau kalian mau berjudi ada legal di kasino. Itu legal bro ya kan? Kasino. cuman Negara kita enggak. negara kita Ya negara kita kan Negara negara lain itu Hong Kong terutama ya. Macau. Makau Macau itu. Malaysia genting Ya itu legal sebenarnya, Ya, tapi itu negara kita legal. belum. Negara kita belum. Pernah dulu. pernah Pernah dulu juga ya? di sini. Pernah dulu. Lotri. Iya. Lotri. Sebenarnya banyak sudah fasilitas-fasilitas yang ngapain. Jadi kalau misalkan mau olahraga iya kayaknya apalagi yang di tahun depan tuh memang yang kalender internasional di Indonesia itu memang satu Piala Dunia, satu MotoGP. Gila nggak? oh berarti tahun depan sebenarnya Tahun depan. kita udah berpesta ya olahraga ya. Aturan pun tahun ini. Internasional. Aturan pun tahun ini Piala Dunianya. Hmm. Cuman kan memang karena pandemi, Pandemi ya semuanya semua. diundur. Jadi di tahun depan itulah maksudnya Indonesia itu unjuk gigi ke Iya. dunia Di biar supaya Palembang, Jakarta, Jogja, Bali ya kan Bali, stadionnya kan. Bali, stadionnya Gila yang mau liburan ke Bali sekalian tuh. nonton ini, nonton Piala Dunia. Yes, nonton akan bagot. Kalau Jack misalnya Brown. di apa MotoGP-nya itu di Mandalika di NTT Masih ada nggak Rossi tuh? masih Rossi di Petronas ya? tahun depannya Rossi masih di kan waktu yang tahun lalu kan masih kesempatan nonton MotoGP ada salah satu orang yang nanya ke kan waktu ini kayak sesi tanya jawab meet and greet itu salah satu fans dari Indonesia tuh nanya ke Rossi Tes. nanya ke Rossi gitu dibilangnya untuk yang diadakan MotoGP di Indonesia itu apakah masih bisa main? Saya malah nunggukan dari dulu di Indonesia. Soalnya Ada. pernah dulu ya kan. Sentul, pernah main sentul ya kan. Kan masih pernah datang kalau nggak salah ya dari Yamaha ya. Iya. Masih apa aja Mas? Oh kalau misalnya Berapa orang di itu Sentul? asal setelah sirkuit Sepang atau sebelum sirkuit Sepang mereka pasti itu ke Indonesia dulu. Oh gitu ya. Soalnya pasar Honda, pasar Yamaha itu kan memang ini. Nah, jadi sekedar informasi, Bro Aulia ini biasanya hampir tiap tahun nonton
MotoGP di Kuala Lumpur. Iya, soalnya itu yang murah. Nah, mudah-mudahan kita punya rezeki bertiga, punya waktu bertiga. Nanti kalau ada rezeki kita bisa podcast di sana. Pas Amin. lagi ada MotoGP. Iya kan seru tuh. Bisa. Bisa, tapi MotoGP-nya yang di Kuala Lumpur aja. Kalau misalnya yang di Mandalika itu Jauh mahal. Kita di Medan di bos. Lebih jauh ke Mandalika daripada Lebih KL. murah Kuala Lumpur ya. Nanti Iya. kita tiket ke sana PP aja untuk kita seminggu di Kuala Lumpur kita bisa hidup. Iya, cuma Iya, tiket makanya. PP-nya ya. itu dia. Nah, itu. Tahu kita kan mana gitu. Itulah kalau misalnya makanya Indonesia ini harus berbenah, segala sesuatu fasilitasnya itu harus diperbarui, dari segi transportasi juga harus diperbaiki, yang mana-mana kota yang untuk Tuan rumah, tuan rumah penyelenggara, itu memang harus benar-benar siap, nggak boleh bikin malu. masyarakatnya juga jangan bikin malu tingkahnya. Iya. Iya betul, janganlah buang sampah sembarangan. Internasional orang dari mana-mana mau dateng loh, masa Iya. buang Iya. puntung rokok di mana-mana. Ibaratnya seluruh mata tuh tertuju pada Indonesia nanti pas Masa di nggak malu sih? gelaran Piala Dunia. Soalnya apa? Pemain-pemainnya tuh memang pemain-pemain top di Top. usia muda, kayak misalnya Spanyol Ansu Ansu Fati. Fati. Kalau di Inggris itu Mason Greenwood Hmm. yang bakal datang nanti. Gokil lah di timnas Sayangnya, Itali gue ada. Erling Tonali. Haaland bro yang Nggak masuk. datang. Ketua. Norway kan nggak masuk Piala Dunia. Norway. Iya Norwegia. Norwegia. Coba Kalau enggak itu Raul Gonzalez itu ya. Ketua. ya sekaliannya Del Piero bro. Hancur kali. Iya soalnya bintang-bintang muda itu bakal datang gitu semua. Kita tinggal pilih aja mau nonton stadionnya yang mana nanti. Yang paling dekat sama kita Palembang. Palembang. Jakabaring. Nah, jadi nanti misalkan ada anak-anak Indonesia yang sampai ke internasional, betapa bangganya kita ya bro ya. Iya. Iya, Soalnya kan? kalau sekarang masih dua bro, Egi sama Witan ya. Kayak Bro. gitu. Gitu apa? Egi Kelok 9 itu Egi dari Medan tuh. Medan. Medan. Itu apa balap ya? MotoGP? Enggak. Bola. Bola satu Bola lagi. babi deh. Dia pemain Bola apa? kaki dong. Bola Sorry. kaki. Satu lagi. Sorry. Dari Liga Polandia si Egi. Kalau Bisa si gerak. Witan dari Liga Serbia. Serbia. Gitu ya, Egi Maulana itu. Iya, Oh, Egi Maulana iya. Fikri. Ya, oke. Lanjut. Oke, cukup. Ada lagi? Mana? Kasihlah pesan-pesan sama kawan-kawan ini. Kasih. Jangan malas-malas olahraga. Iya. Nanti kalau malas, Kayak gini badan. Udah tahu aku bro. Kalian dua berbuka. yang penting olahraga biar sehat ya. Olahraga, berjemur, Rajin olahraga. Jauh dari penyakit makan makanan bergizi. Iya. minum jus blimbing biar efisien aja, oke? Harus Bang, sekali jangan, spesifik nama jus blimbing ya. Bro. Iya, untuk anak usia muda kalau malas belajar, cari hobimu. Iya, betul. Langsung masuk ke segala akademi yang kamu mau. Jangan jadi yang tidak berguna ya bro ya. Oke. Banyak sekarang fasilitas yang udah misalkan yang daripada jadi preman bagus jadi atlet UFC. UFC ya kan. Daripada jadi tukang pukul bagus jadi petinju. No. Daripada balap liar jadi bagus jadi apa tadi GB. MotoGP. Karena Karena jadi rider, rider udah mulai. akademi rider juga banyak di Pulau Jawa tuh yang bagus-bagus. suka main air jadi perenang. Oh, betul. MBC berenang. Udah. Apa semua fasilitasnya? Ingat, Ya semua ada. tahun depan gelaran internasional ada 2, Piala Dunia dan MotoGP. Yap, Jadi kita pesta di tahun depan. Indonesia harus benar-benar siap. Oke, thank you. Itu aja dari kita. Yes. Kita Kita pamit ya. pamit. Catch you later. Salam olahraga. Salam olahraga.